Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ورسول الله أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini kitab pengarangnya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, meninggal di awal abad ke-5 Hijrah. Di dalam kitab itu beliau pernah bercerita bahwa ada seorang pemuda yang mana pemuda ini Masya Allah salehnya luar biasa. Saleh artinya baik, baik cakapnya, baik tutur katanya, baik akhlaknya, baik akidahnya. Salatnya tak pernah tinggal, puasanya pun begitu, zakatnya penuh, sedekahnya tak terhitung lagi berapa banyaknya. Namun ketika pemuda ini meninggal dunia, lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditengok kembali catatan kehidupannya, apa kira-kira yang membuat hisabnya lama di hadapan Allah? Adakah ia membunuh orang lain? Tak ada. Pernahkah ia menyakiti perasaan orang lain? Tak pernah. Lalu apa gerangan yang membuat hisabnya lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Namun ternyata pernahlah laki-laki ini diundang ke acara walimahan, pesta pernikahan. Disuguhilah untuknya sebuah hidangan daging kambing yang sangat nikmat. Ketika ia kunyah daging kambing tersebut, melekatlah daging itu mengganggu hati, fikiran dan lisannya. Ia pun tak sabar ingin segera pulang ke rumah guna mengeluarkan daging yang menempel tadi. Akhirnya dalam perjalanan pulang, ia melihat sebuah pokok kayu. Didekatinya lah pokok kayu tersebut. Kemudian ia patahkan sedikit duri dari ujung pokok kayu tadi, dan duri itu yang ia gunakan untuk mencongkel daging di giginya. Terlepaslah ia dari beban hidup yang sejak dari tadi mengganggu hati, fikiran dan lisannya. Namun ternyata itu yang membuat hisabnya lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena salatnya, bukan karena zakat, bukan karena puasanya, melainkan satu ranting yang dipatahkan tanpa izin yang punya pun menjadi penyebab hisab kita lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika khatib mendengarkan kisah tersebut, lama khatib terdiam. Khatib membayangkan bagaimana nasib diri khatib sendiri nanti di hadapan Allah. Bukan nasib orang lain, tapi nasib saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ranting yang terpatahkan, tapi kita menganggap ini adalah sebuah perkara yang biasa-biasa saja. Agaknya itu yang pernah disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Sahabat adalah generasi yang semasa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan Nabi, bertanya langsung dengan Nabi, bercakap-cakap dengan Nabi. Sedangkan para tabi'in adalah generasi setelah para sahabat, tak pernah bertatap langsung dengan Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah berbicara dengan Nabi. Apa kata sahabat kepada para tabi'in? Agaknya inilah yang membedakan antara kami dengan kalian. Jumlah salat puasa Ramadan kami sama dengan jumlah puasa Ramadan kalian. Arah kiblat kami sama dengan arah kiblat kalian. Tapi yang membedakan antara kami dengan kalian adalah bahwa kami memandang dosa seujung rambut itu sangatlah besar, sedangkan kalian memandang dosa kecil itu remeh-temeh saja.
Karena itulah wahai saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita semua duduk mendengarkan khutbah Jumat di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di bulan Muharram tanggal 10, Masya Allah, luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang melaksanakan puasa Asyura. Karena itulah perhatikan 1, 2, 3 ranting tersebut. Khatib, apa maksud dari 1, 2, 3 ranting tersebut, Khatib? Yang pernah menyakiti perasaan orang lain, minta maaflah. Yang pernah meminjam barang belum dikembalikan, kembalikan barang tersebut. Yang pernah merusak barang milik orang lain, ganti barang tersebut dengan harga yang setara, atau minimal sampaikan kepada orang yang punya. Yang memiliki hutang, bayarkan hutang tersebut. Karena ingatlah wahai saudara-saudaraku sekalian, betapa banyak di antara umat Islam itu memandang remeh 1, 2, 3 ranting tersebut. Ustaz, khatib, kami ini Ustaz, kami banyak bersedekah setiap hari, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran 1 juz setiap harinya, pahala kami banyak, kami menanggung hidup anak yatim, fakir miskin, janda-janda di kampung kami, tak perlulah kami memperhatikan 1, 2, 3 ranting tersebut. Na'udzubillah min zalik. Ingat wahai saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, sahabat-sahabatku sekalian, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa itu orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Lalu kemudian salah seorang sahabat berdiri mengangkat tangan sambil mengatakan, ya Rasulullah, al-muflis fina man kana lahu dirham wa la muta', ya Rasulullah, apakah orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehilangan hartanya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-muflis fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis salati waz zakati was siyam. Orang yang bangkrut di antara umatku nanti di hari kiamat adalah umatku yang ketika di dunia, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Salat berjamaah ke masjid, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran 1 juz setiap harinya, menafkahi anak yatim, fakir miskin. Yang terjadi, qad qadhafa haza, senang salat berjamaah tapi senang menyumpahi orang lain. Qad syatama haza, rajin membaca Al-Quran tapi lidah yang sama ia gunakan untuk menggunjing dan memfitnah orang lain. Qad safaka dama haza, di depan Masya Allah luar biasa, senyumnya manis sumringah, tapi ternyata di belakang kita pun tak luput dari lisannya yang tajam. Qad akala mala haza, banyak memberikan nafkah kepada anak dan istri, atau memberikan nafkah dengan uang yang didapatkan dengan cara yang haram. Dan itulah wahai saudara-saudaraku sekalian, perhatikan 1, 2, 3 ranting tersebut. Lalu timbul pertanyaan, khatib, kalau kami manusia biasa dituntut untuk memperhatikan 1, 2, 3 ranting tersebut, bagaimana dengan sosok mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah tak lepas dari 1, 2, 3 ranting tersebut? Dan itulah wahai saudara-saudaraku sekalian, untuk menutup khutbah kita kali ini, ada sebuah kisah nyata yang memang benar-benar terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung, di akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah sudah sakit cukup lama, badan beliau lemah. Kemudian beliau meminta Bilal untuk mengumpulkan para sahabat di masjid. Beberapa saat kemudian berkumpullah para sahabat, semuanya rindu mendengarkan tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ketika Rasulullah sudah berkumpul di hadapan para sahabat, Rasulullah menanyakan pertanyaan yang mana pertanyaan ini membuat hati sahabat menangis. Apa pertanyaan Rasulullah tersebut? Wahai saudara-saudaraku sekalian, sebentar lagi saya akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum pergi menemui Allah, saya ingin menyelesaikan semua urusan dengan manusia. Karena itulah aku ingin bertanya kepada kalian, adakah aku berhutang dengan kalian? Mendengarkan pertanyaan tersebut, sahabat semuanya terdiam, tak ada satupun yang berani menjawab. Dalam hati masing-masing sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau memiliki hutang dengan kami ya Rasulullah? Malah sebaliknya, kami yang memiliki banyak hutang dengan engkau wahai Rasulullah. Tak ada satupun sahabat yang berani menjawab. Hingga akhirnya Rasulullah bertanya sebanyak 4 kali, adakah aku memiliki hutang dengan kalian? Akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Ukasha, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, berdiri kemudian mengangkat tangan sambil mengatakan, ya Rasulullah,
berbicara mengenai masalah hutang, ada yang ingin aku tanyakan kepada engkau wahai Rasulullah. Kalau ini dianggap sebagai sebuah hutang, aku ingin engkau menyelesaikannya. Tapi kalau tak dianggap sebagai sebuah hutang, engkau tak perlu melakukan apa-apa. Sebutkan wahai Ukasyah. Rasulullah mengatakan dari atas mimbar. Begini wahai Rasulullah, Ukasyah mulai bercerita. Saya masih teringat ya Rasulullah, dulu ketika perang Uhud, ketika itu engkau sedang menunggangi kudamu. Engkau hendak mencambuk bagian belakang kudamu, tapi ternyata yang tercambuk bukan belakang kudamu, melainkan mengenai dadaku wahai Rasulullah. Karena ketika itu aku tepat berdiri di belakang kuda yang sedang kau tunggangi. Karena itulah aku ingin bertanya, apakah itu dianggap sebagai sebuah hutang ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah dari atas mihrab? Wahai Ukasyah, itu dianggap sebagai sebuah hutang wahai Ukasyah. Kalau seandainya dulu saya pernah memukulmu, maka kali ini aku siap untuk mendapatkan balasan yang sama. Apa jawaban polos Ukasyah? Kalau begitu aku tak sabar ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Ini sahabat yang hadir marah kepada Ukasyah. Ukasyah, engkau benar-benar tidak perhatian. Rasulullah SAW sedang sakit. Tapi semua ujaran teriakan tadi tak digubris oleh Ukasyah. Akhirnya Rasulullah meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah anaknya Sayyidah Fatimah. Ketika Fatimah memberikan cambuk pada Bilal, Fatimah bertanya, untuk apa cambuk ini digunakan oleh Rasulullah? Kemudian Bilal dengan wajah sedih mengatakan, cambuk ini akan digunakan oleh Ukasyah untuk memukul Rasulullah SAW. Terperanjat dan menangis. Fatimah kemudian mengatakan, mengapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Beliau sedang sakit. Kalau hendak memukul, pukullah aku anaknya. Tapi apa jawaban bijaksana dari Bilal? Ini urusan antara mereka berdua. Akhirnya cambuk diberikan kepada Ukasyah. Ukasyah bergerak menuju mimbar Rasulullah. Kemudian berdirilah Abu Bakar menghalangi Ukasyah. Ukasyah, kalau engkau hendak memukul Rasulullah, maka pukullah aku. Demi Allah, aku adalah orang pertama yang beriman dengan Rasulullah. Kalau engkau hendak mencambuk, maka cambuklah aku. Tapi apa jawaban Rasulullah dari atas mimbar? Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin bergerak mendekati mimbar Rasulullah. Berdirilah Umar bin Khattab, sahabat yang tak hanya disegani dan ditakuti oleh kawan maupun lawan, berdiri menghadang Ukasyah sambil mengatakan, Ukasyah, dulu saya memang membenci Muhammad dan saya ingin membunuh dan menyakitinya, tapi itu dulu. Kali ini tak akan aku biarkan ada satu orang pun yang mengganggu Muhammad. Kalau engkau hendak mencambuk Muhammad, maka langkahi dulu mayatku. Apa jawaban Rasulullah? Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin mendekati Rasulullah. Berdirilah dua cucu kesayangan Rasulullah memegang tangan Ukasyah sambil memohon, wahai paman, kakek kami sedang sakit paman. Kalau engkau hendak mencambuk paman, maka cambuklah kami cucu-cucu kesayangan Rasulullah. Karena dengan menyakiti kami sama saja engkau menyakiti kakek kami paman. Cambuklah kami paman. Tapi apa jawaban Rasulullah dari atas mimbar? Duduklah wahai cucu-cucu kesayanganku, ini urusan antara kakek dengan paman Ukasyah. Akhirnya Ukasyah berada di depan mimbar Rasulullah. Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan mencambukmu? Engkau di atas sementara aku di bawah. Kalau seandainya engkau hendak aku cambuk, maka turunlah ke bawah. Bayangkan wahai saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah yang sedang sakit kala itu meminta para sahabat untuk memapahnya turun. Kemudian Rasulullah diletakkan di atas kursi. Kemudian ketika Ukasyah berdiri di depan Rasulullah, Ukasyah dengan tegas mengatakan, ya Rasulullah, saya masih teringat ya Rasulullah, ketika engkau mencambukmu dahulu, aku dalam keadaan tidak memakai baju wahai Rasulullah. Kalau engkau hendak aku cambuk, lepaskan bajumu wahai Rasulullah. Ini sahabat yang lain geram dengan perkataan Ukasyah. Tapi luar biasanya Rasulullah membuka baju Rasulullah. Ketika Ukasyah melihat hal tersebut, kemudian cambuk ia buang jauh-jauh. Kemudian ia melompat memeluk tubuh hangat Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah, ampuni aku wahai Rasulullah. Mana mungkin ada satupun manusia yang rela menyakiti engkau wahai Rasulullah. Demi Allah aku sengaja melakukannya wahai Rasulullah, karena sejak dari dulu aku bermimpi ingin mendekapkan tubuhku dengan tubuh hangatmu ya Rasulullah. Karena aku tahu tubuhmu yang mulia ini adalah tubuh yang diharamkan disentuh oleh api neraka, dan aku takut dengan api neraka wahai Rasulullah. Maafkan aku wahai Rasulullah. Ukasyah memeluk tubuh hangat Rasulullah, kemudian menangis di bahu Rasulullah. Bayangkan wahai saudara-saudaraku sekalian, ketika itu Rasulullah berdiri kemudian mengatakan kepada para sahabat yang hadir,
Wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalau engkau ingin melihat wajah calon penghuni syurga, maka lihatlah wajah Ukasyah. Akhirnya di hari-hari terakhir menjelang Rasulullah meninggalkan dunia ini, itu Rasulullah meminta maaf kepada para sahabat-sahabat yang hadir. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah tersebut? Rasulullah SAW dijamin masuk syurga. Tak hanya dijamin, menempati syurga tertinggi, VVIP, Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah memperhatikan 1, 2, 3 ranting tersebut. Karena itulah wahai saudara-saudaraku sekalian, yang pernah menyakiti perasaan orang lain, minta maaflah. Yang pernah memiliki hutang, bayarkan hutang tersebut. Ingat wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya hutang menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam syurga. Yang pernah merusak barang milik orang lain, ganti barang tersebut. Yang pernah memfitnah orang lain, tak cukup dengan meminta maaf, perbaiki nama baiknya yang pernah kita rusak. Mudah-mudahan dengan memperhatikan 1, 2, 3 ranting tersebut, kita tak hanya dikumpulkan di rumah Allah ini, tapi mudah-mudahan kita pun akan dikumpulkan bersama Rasulullah di syurga nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.